Shalom. Mana suaranya? Shalom. Shalom. Apa kabar Lause Pierre? Baik. Wow, tepuk tangan. Apa kabar semuanya yang di sini? Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Ya, kalau begitu pagi hari ini kita bersyukur bersama-sama. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk bernyanyi, bersyukur, serta mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik yang di rumah, selama kita beribadah, kita tetap beribadah dengan rapi. Tidak boleh sambil makan. Terus sambil Tidur. sambil apa lagi? Main. Main Sambil HP, apa main game. Lose? Mandi. Tidak boleh bermain. Oke. Semua adik-adik yang di rumah silakan berdiri semuanya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan lagu apa Lose Monik? Jalan serta Yesus. Oke, sambil pakai gerakan semua berdiri. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka. jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hore! Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya Setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan menghadap Tuhan, kita akan berdoa. Semua lipat tangan. Tutup matanya. Lause Timothy akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan sertai kami, walaupun di rumah kami tetap sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini tidak bisa ikut sekolah minggu bersama-sama dengan kami karena mungkin sakit atau lagi ada di luar atau dimanapun. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka, Tuhan lindungi mereka. Dan kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Masih semangat memuji Tuhan? masih Lagu berikutnya, lagu apa Lose? roti dan mentega. Roti dan mentega. Saya panggil Lose Timothy lagi ke depan sama Lose Nathan. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Roti dan Mentega. ayo yang di rumah cari pasangannya ya. Sama adiknya kah, atau sama kakaknya kah, atau sama mama papanya juga boleh. Roti dan mentega.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kalau kita dengarkan firman Tuhan, berarti hati, pikiran, terus apa lagi? Telinga kita harus fokus kepada siapa, Lause Michael? Kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Kalau Lause Daniel ketika mendengarkan firman Tuhan, hati, pikiran, telinganya fokus kepada Tuhan. ya, tepuk tangan semuanya. Lause mau tanya, Lause Pierre lagi. Lause Pierre, kalau lagi dengarkan firman Tuhan, hati, pikiran, telinga fokus kepada Tuhan. bukan kepada game, bukan kepada apa lagi? Makanan, terus apa lagi? Tidur. Ya, bukan fokus kepada mata kita yang mengantuk. Ayo silakan masih berdiri, kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita kembali menyanyikan satu pujian. Pujiannya Masa depan sungguh masa ada. depan sungguh ada. Oke, Lause Daniel, Lause maaf. Lause Nathan sama Lause Timothy silakan ke depan lagi ya. Bersama-sama sama Lause Eci. Lause Nathan, Lause Timothy, Lause Eci. Oke, sini. Ya, adik-adik di rumah pakai gerakan juga ya. Karena harapan kita bersama Tuhan sungguh ada dan sungguh indah. Musik. Semuanya harus pakai gerakan. Semua pakai gerakan ya. Jaga hati. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Lagi ya. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. takutlah akan Tuhan senantiasa. Biasa sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jadilah anak Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus. Sekali lagi, biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus. Tersenyum. Hore. Terima kasih semuanya. Adik-adik di rumah silakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan hari ini di kelas kecil yang cerita adalah Lause Windy. Dan di kelas besar Lause Timothy. Timothy. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat-sehat kan? Dan tetap semangat. Yes. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, Lause ini mau ajak semuanya untuk nyanyi. Lagu ini
Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat-sehat kan? Dan tetap semangat. Yes. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, Bosok ini mau ajak semuanya untuk nyanyi. Lagu ini akan mengingatkan kita tentang doa. Kita harus selalu berdoa sama Tuhan setiap saat. Ayo kita nyanyikan sama-sama lagunya ya. Wah, tadi udah nyanyi sama-sama kan? Lagunya mengatakan apa? Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Nah, sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan, harus berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Tuhan sudah pelihara kami sama-sama mau dengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan mendengar yang baik, duduk yang baik, dan berkati Loso Windy yang akan sampaikan ceritanya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini Loso Windy akan bawakan cerita seorang teman kita yang ada di dalam Alkitab. Namanya adalah Yusuf. Siapa namanya? Yusuf. Kita akan mengenal teman kita yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang anak yang baik, seorang anak yang taat, seorang anak yang dengar-dengaran, seorang yang menjadi anak yang menyukakan hati orang tuanya. Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Nah, coba lihat ini. Bapak Yakub itu punya 12 anak. Ayo kita lihat sama-sama ya. Wah, banyak sekali anaknya Bapak Yakub ya. Dan Yusuf adalah anak yang ke-11. Tapi Bapak Yakub paling sayang sama Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf itu anaknya dengar-dengaran. Yusuf itu anak yang taat. Yusuf itu anaknya nurut, anak yang baik. Loso ini aja kalau misalnya jadi orang tua punya anak, anaknya itu nurut, anaknya
kedengaran, pasti langsung disuka, pasti langsung disayang. Nah, sama dengan Bapak Yakub. Ketika dia melihat si Yusuf ini baik, dengar-dengaran, dia sangat sayang sekali sama si Yusuf. Bahkan si Yusuf ini diberikan sebuah hadiah oleh papanya. Kira-kira hadiahnya apa ya? Wah, kita mau lihat di sini siapa yang suka dikasih hadiah sama mama papanya? Siapa? Ayo. Lawson ini suka kalau dikasih hadiah. Semua suka kan kalau dikasih hadiah? Nah, biasanya itu kalau kita dikasih hadiah pada saat kita apa? Ulang tahun, betul tidak? Nah, pada saat kita mendapatkan nilai yang bagus, papa mama juga pasti kasih hadiah. Dan Bapak Yakub memberikan hadiah kepada Yusuf karena Yusuf menjadi anak yang baik. Kira-kira apa ya hadiahnya ya? Kita lihat sama-sama ya. Wah, apa ini ya? Wah, sebuah jubah adik-adik. Sebuah jubah, coba ya langsung dilihat. Bisa pakai nggak ini? Wah, besar juga ya. Nah, itu coba lihat seperti di gambar itu ya, tapi nggak sama ini. Nggak sama dengan jubahnya Yusuf. Lebih bagus pengennya si Yusuf, adik-adik ya. Bagus pengennya si Yusuf. Nah, ketika saudara-saudaranya Yusuf melihat Yusuf diberikan hadiah sama papanya, saudara-saudaranya itu, kenapa ya? Kok bapaknya kita cuma kasih si Yusuf, kita kok nggak dikasih? Jadi saudara-saudaranya itu kayak marah gitu sama si Yusuf, iri sama si Yusuf, karena Yusuf diberikan jubah yang begitu indah, yang begitu bagusnya, hadiah pemberian dari Bapak Yakub. Nah, kita melihat di sini saudara-saudaranya Yakub tidak senang sama si Yusuf, karena si Yusuf itu diberikan hadiah yang sangat bagus sama papanya. Bukan hanya baju yang membuat saudara-saudara Yusuf tidak suka sama Yusuf, ada juga yang membuat kakak-kakaknya itu benci sama si Yusuf, iri sama si Yusuf. Karena si Yusuf itu pernah cerita tentang mimpinya. Ada 2 mimpi yang pernah diceritakan oleh Yusuf kepada kakak-kakaknya dan papanya. Nah, kita lihat mimpi apa ya. Nah, Rasul ini mau bacakan mimpinya si Yusuf di dalam Alkitab ya. Mimpi apa ini si Yusuf sampai saudara-saudaranya itu iri sama si Yusuf? Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Wah, coba lihat itu gambarnya. Itu ada 11 berkas gandum milik kakak-kakak si Yusuf. Dan 1 berkas gandum yang ada di tengah itu adalah milik si Yusuf. Jadi semuanya itu tunduk menyembah berkasnya si Yusuf. Dan kakaknya bilang, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Wah, kakak-kakaknya marah sekali ya, gak senang dengar mimpinya si Yusuf itu. Bukan hanya mimpi yang seperti itu, ada lagi mimpi lain yang diceritakan kepada papa dan kakak-kakaknya. Ini dia mimpinya. Coba, ada bintang. Hitung itu bintangnya ada berapa? Ada 11 adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Persis jumlah saudaranya si Yusuf, kakak-kakaknya si Yusuf. Nah, ada juga matahari, ada juga bulan. Dan melalui mimpi itu, papanya Yusuf berkata pada si Yusuf, mimpi apa mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Wah, mendengar ini
Saudara-saudaranya Yusuf makin benci sama Yusuf, makin iri sama Yusuf. Karena mereka iri, mereka benci, mereka benar-benar tidak mau berbicara sama Yusuf. Nah, suatu hari kakak-kakaknya si Yusuf ini pergi ke padang gurun untuk membawa kambing dombanya. Papanya bertanya sama si Yusuf, "Yusuf, kakak-kakakmu belum pulang. Apakah mereka masih ada di padang gurun membawa kambing dombanya? Coba kamu pergi ke sana, lihat kakak-kakakmu." Karena Yusuf adalah anak yang taat, anak yang dengar-dengaran apa yang diperintahkan oleh papanya, dia segera pergi menemui kakak-kakaknya. Pergilah Yusuf menemui kakak-kakaknya. Nah, setelah ada di sana, tiba-tiba kakak-kakaknya melihat Yusuf dari kejauhan. Hei, lihat itu tuh kambing datang. Lihat, tuh kambing datang itu. Kita bunuh saja dia. Kita masukkan dia ke dalam sumur. Wah, jahat sekali ya kakak-kakaknya ya. Ada saudaranya yang bernama Ruben mengatakan seperti ini, adik-adik. Jangan dibunuh. Masukkan aja ke dalam sumur. Dia itu kan saudara kita, masih sekandung sama kita. Jangan dibunuh, buang aja ke dalam sumur. Ya, kita buang ke dalam sumur. Nah, sesampainya Yusuf dekat kakak-kakaknya, maka diambilnya jubahnya Yusuf, jubah pemberian daripada papanya, dan saudara-saudaranya langsung memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Waduh, benar-benar jahat ya adik-adik, saudara-saudaranya. Kasihan sekali si Yusuf. Tapi kira-kira Yusuf di dalam sumur itu dia ketakutan nggak ya? Sumur itu tidak ada air sih, sumurnya kering, tapi gelap. Nah, Yusuf ini anak yang hidupnya dekat sama Tuhan. Pada saat Yusuf ada di dalam sumur itu, Yusuf tidak lupa sama Tuhan. Yusuf berdoa sama Tuhan. Yusuf tahu Tuhan yang mampu menjaga dan memelihara Yusuf, dan Yusuf berdoa minta pertolongan Tuhan. Setelah membuang Yusuf ke dalam sumur, kakak-kakaknya istirahat sementara lagi makan. Tiba-tiba serombongan pedagang melintasi tempat di mana kakak-kakak Yusuf itu duduk. Dan saudaranya si Yusuf yang bernama Yehuda berkata seperti ini, "Hei, lebih baik kita jual Yusuf saja sama pedagang-pedagang itu. Biar saja Yusuf akan dijual ke Mesir. Kita akan dapat uang. Bagaimana?" Nah, saudara-saudara Yusuf merencanakan akan menjual si Yusuf kepada pedagang-pedagang yang akan pergi ke Mesir. Jadi si Yusuf diambil dari dalam sumur dan diserahkan kepada pedagang-pedagang yang akan pergi ke Mesir ini. Adik-adik, sekarang Yusuf sudah dijual dan rencana selanjutnya mereka akan pulang. Sebelum pulang, jubahnya si Yusuf tadi itu yang sudah diambil dari Yusuf dicabik-cabik dan dicelupkan ke dalam darah domba, supaya nanti mereka akan memberitahukan itu kepada ayahnya mereka bahwa si Yusuf itu mati dimakan sama binatang buas. Nah, sesampai di rumah, anaknya mendekati papanya. "Bapak, coba perhatikan ini. Apakah betul ini jubah anakmu?" "Hah? Kenapa ini jubahnya?" "Ya, sepertinya dia diterkam sama binatang buas. Dia diterkam sama binatang buas." "Oh, anakku." Papanya si Yusuf begitu sedih adik-adik. Dan saudara-saudara Yusuf membohongi papanya. Nah, sekarang kita lihat perjalanannya si Yusuf menuju ke Mesir ya. Nah, seperti yang tadi Rasul ini bilang, bahwa Yusuf itu adalah anak yang dengar-dengaran, anak yang taat, anak yang nurut, itu disayang sama orang tuanya. Jangankan orang tuanya, terlebih Tuhan melihat kehidupan anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, pasti hidupnya akan dijaga
menyertai si Yusuf. Tuhan tetap memelihara Yusuf sampai dibawa ke Mesir. Dan sesampainya di Mesir, si Yusuf tidak menjadi budak terus. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Karena hidupnya si Yusuf ini yang dekat sama Tuhan, hidupnya yang menjadi anak yang baik dengar-dengar, Tuhan memberikan masa depan yang begitu baik bagi si Yusuf. Dan sekarang Yusuf menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang penting ada di negeri Mesir, menjadi orang kepercayaannya raja. Jadi semua apa menjadi urusan harus Yusuf yang mengurusnya. Suatu hari di Kanaan mengalami kekeringan. Saudara-saudaranya Yusuf dan papanya yang tinggal di Kanaan sana gak bisa makan, gak punya makanan. Jadi mereka harus pergi ke Mesir untuk cari makanan. Nah, sekarang saudara-saudara Yusuf menuju ke Mesir. Mereka mencari makanan yang ada di Mesir. Nah, coba lihat ya. Ini saudara-saudaranya Yusuf sedang menunggu giliran menerima makanan. Dan mereka juga harus berhadapan dengan Yusuf kalau bisa mau mendapatkan makanan. Adik-adik, tidak ada jalan lain. Saudara-saudara Yusuf harus mencari makanan ke Mesir. Hanya di sana saja ada makanan untuk mereka. Dan dari jauh sebetulnya Yusuf memperhatikan kedatangan saudara-saudaranya. Sesampainya di tempat di mana Yusuf ada, nah coba lihat gambar ini ya. Saudara-saudaranya sedang menunggu mendapatkan makanan. Kalau mau dapatkan makanan harus ketemu dulu, harus dapat izin dulu dari Yusuf. Karena Yusuf adalah orang kepercayaan Raja Mesir. Nah, ini dia Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu hanya bisa diam, tidak tahu kalau itu Yusuf. Dan Yusuf itu sudah menahan dirinya untuk menangis, menahan dirinya untuk sedih. Dia tahu ini saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat sama Yusuf, yang pernah membuang Yusuf dan menjual Yusuf. Akhirnya Yusuf sejadi-jadinya menangis. Hai, apa kalian tidak tahu? Aku Yusuf, saudaramu. Aku Yusuf, saudara kalian. Aku yang kalian jual. Aku yang kalian buang ke dalam sumur. Waduh, Yusuf sangat sedih. Yusuf menangis. Yusuf berteriak kepada saudara-saudaranya. Ketika Yusuf mengingat perlakuan saudara-saudaranya sama Yusuf, pernah dijahati, pernah dibuang di dalam sumur, pernah dijual. Apa balasan Yusuf, adik-adik? Coba kira-kira si Yusuf balas jahat enggak? Nah, perhatikan gambar ini. Karena Yusuf itu hidupnya dekat sama Tuhan, Yusuf itu anak yang taat dan dengar-dengaran. Yusuf tidak mau membalas kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf tidak membalas jahat kakak-kakaknya. Justru Yusuf datang merangkul mereka. Yusuf bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah mempertemukan Yusuf dan kakak-kakaknya lagi. Wah, hebat ya Yusuf ya. Kita harus contoh seperti Yusuf. Walaupun Yusuf pernah mengingat kejahatan saudara-saudaranya, tapi Yusuf tidak membalas. Justru ketika Tuhan izinkan Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf itu bersyukur. Adik-adik, ada firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika ayat 5, 1 Tesalonika 5:18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, seperti Yusuf kan itu tadi mengucap syukur. Walaupun sebetulnya hatinya Yusuf itu sedih mengingat semua kejahatan saudara-saudaranya, dia tetap bersyukur sama Tuhan karena dipertemukan kembali sama kakak-kakaknya. Nah, ini juga Wasmidi akan perkenalkan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, Yusuflah adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Dalam kehidupan Yusuf, dia mengalami satu kesulitan. Dalam kesulitan itu ada rencana Tuhan yang begitu indah buat Yusuf. Adik-adik, kalau kita hidupnya dekat sama Tuhan, takut sama Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 18 berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada akan dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita mau sama-sama hidup seperti Yusuf. Walaupun kita diperlakukan jahat, kita mengalami satu kesulitan, kita belajar mengasihi, kita belajar mengampuni, dan kita belajar untuk bersyukur. Ingat janji Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 18 bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan punya masa depan yang sungguh ada. Ya, firman Tuhan ini nanti akan menjadi ayat hafalan kita ya. Loso ini akan ajar ayat hafalannya. Ayo perhatikan semuanya berdiri. Lihat gerakannya langsung ini ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Satu kali lagi ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke? Jadi ingat janji firman Tuhan ini baik buat ini dan kita semuanya. Kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat cerita Yusuf. Kami mau belajar taat. Kami mau belajar dengan dengaran. Kami mau belajar menjadi anak yang baik. Karena menjadi anak yang baik, Tuhan semakin mengasihi kehidupan kami. Tuhan akan memelihara hidup kami. Tuhan selalu menjaga hidup kami. Bahkan kami akan memiliki masa depan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Jadikan kami anak-anak yang semakin menyukakan hati Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang boleh membanggakan kehidupan mama dan papa kami. Terima kasih buat cerita hari ini. Kami bersyukur, berdoa, bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Ayo sama-sama. 2, 3. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Tepuk tangan. Yeay. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi satu pujian lagi. Adalah sukacita Di hatiku. di hatiku. Musik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku.
kita pada pagi hari ini. Adik-adik dipersilakan berdiri. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Nathan. Ayo kita berdoa adik-adik ya. Tuhan, kembali kami bersyukur pada saat hari ini ketika kami bisa bersama-sama menikmati akan ibadah sekolah minggu kami. Biar puji-pujian yang telah kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengar juga dapat menolong kami untuk kami dapat terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan kami Tuhan, biar kiranya persembahan kami dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan khususnya di komisi sekolah minggu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri akan ibadah kami pada saat hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami, biar kiranya Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan tetap terus menyertai dan memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.